Baik, terima kasih Pak Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pak Dirjen Bina Marga dan seluruh jajaran. Jadi ada beberapa hal Pak Ketua ini yang saya mau perdalam, tapi saya awali dengan terima kasih Pak Dirjen karena beberapa usulan sudah diakomodir dan ini sedang berjalan. Di antaranya adalah pelebaran jalan di Pemenang Bayan dan juga Pemenang sampai ke Sembalun, termasuk penggantian jembatan Meninting ya, karena ini memang sering terjadi kecelakaan Pak. Itu sangat rendah jembatannya. Namun demikian, sambil yang lain ini terus berjalan, kami berharap perencanaan terus berjalan beberapa program jalan yang sangat strategis Pak. Ya, di antaranya adalah janji Pak Jokowi dulu ingin membangun jalan port to port ya dari Pelabuhan Lembar ke Kota Mataram dan ke Labuan Lombok. Beliau pidato atas nama kepala negara menjanjikan akan membangun jalan itu. Nah, kita maklumi bahwa keterbatasan anggaran memang secara konstruksi belum bisa dilaksanakan, tetapi proses perencanaannya harus terus berjalan, Pak. Jadi setiap tahun harus ada anggaran untuk perencanaannya karena memang ini membutuhkan anggaran besar. Ya, jadi termasuk juga jembatan di Lewamori di Kota Bima, ya. Dan nanti Kementerian Perhubungan akan membangun pelabuhan di Kilo, Pak. Tapi jalannya itu belum direncanakan. Oleh karena itu, supaya terintegrasi pembangunan kita, beberapa ruas-ruas strategis yang akan dibangun yang membutuhkan anggaran besar ini, supaya nanti tidak molor perencanaannya harus terus berlanjut gitu ya. Kemudian berikutnya Pak Ketua, ini terkait dengan program padat karya kita. Saya melihat tidak ada keseragaman di masing-masing provinsi. Saya diskusi dengan teman-teman ya supaya arahannya ini lebih seragam begitu ya, sehingga kepala balai punya mekanisme dalam pelaksanaannya. Termasuk di IKN ya, karena anggarannya kan 30% ke IKN. 16 triliun dari 55 triliun itu terpusat di satu titik ya. Ini kalau kita bicara proporsionalitas, ini sebetulnya tidak proporsional. Nah, tetapi kita harapkan selain punya target infrastruktur, target ekonomi ya di kalangan masyarakatnya juga perlu ditingkatkan. Sehingga saya menyarankan bahwa di IKN ini juga polanya tidak saja kontraktual, tapi juga bagaimana ini bisa dilakukan untuk padat karya. Ya. Sedikit saya komentari tentang dana alokasi khusus Pak Ketua, karena memang kebetulan saya juga di Banggar, di Panja Transfer ke Daerah, ada banyak yang terkait selain Banggar, kemudian Kementerian Keuangan, Bappenas, dan di komisi kita, memang seharusnya dibahas, karena aspek teknis itu oleh Banggar diserahkan kepada komisi terkait, kriteria teknisnya. Ya, pilihannya kita bahas sesuai dengan proporsi kita, atau tidak sama sekali, gitu. Jangan sampai seolah-olah kita bahas, tapi ternyata tidak, gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Ketua tadi, kalau memang kita bahas, ya, karena ini pembahasannya memang ada di Kementerian Keuangan, di Bappenas, di Banggar, dan komisi terkait. Nah, kita tentu aspek teknisnya, gitu ya, kriterianya, kemudian mungkin perlu dipaparkan draft DAK di infrastruktur kita mana saja, kemudian kenapa ini menjadi prioritas, dan seterusnya. Saya kira itu perlu kita bahas, atau kalau memang tidak, saya setuju kalau dikembalikan saja kepada Banggar, gitu ya. Jadi itu beberapa hal terkait dengan Direktorat Jenderal Bina Marga. Terakhir untuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, jadi beberapa waktu lalu sudah ada pemrakarsa ya untuk KPBU revitalisasi irigasi di HLD, ya, High Level Diversion di Lombok bagian utara. Dan ini perencanaannya sebetulnya sudah selesai, hanya saja saya belum tahu progresnya seperti apa. Jangan sampai molor lagi Pak, karena pada tahun lalu kita rapat itu dijanjikan Desember ini sudah running di konstruksinya gitu, tapi ini sudah 6 bulan molor ya, karena ini program yang sangat strategis. Selain memang fungsi untuk irigasi di Pulau Lombok, tapi juga fungsi pariwisata karena desainnya sangat keren Pak. Jadi Lombok tidak saja keren dengan Mandalika, nanti insya Allah dengan saluran irigasi yang dibeautifikasi menjadi lintasan bersepeda, pejalan kaki itu dari Bendungan Meninting sampai ke seluruh Pulau Lombok. Jadi ini saya minta secara khusus Pak Diren agar dipercepat prosesnya ya. Jangan sampai ada kendala-kendala yang, kalaupun ada
melibatkan kementerian lain mungkin bisa disampaikan ke kita, karena tentu kita juga di DPR bisa komunikasi dengan anggota di komisi yang lain gitu untuk membantu mempercepat. Misalnya dengan Kementerian Keuangan, ya kita bisa minta tolong teman-teman di komisi 11 misalnya gitu. Jadi jangan sampai kendalanya itu kita tidak tahu lalu kita tidak bisa ikut membantu mempercepat proses ini. Barangkali demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.